Shalom. Shalom. Masih kurang keras. Shalom. Beri kemuliaan Tuhan dulu. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan gak minta cuma 1 hari, tapi Tuhan minta hanya beberapa jam. Biarlah pada saat ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahwa seminggu ini Tuhan sudah pimpin kita, Dia sudah menolong kita. Bahkan dalam kesakitan kita Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dalam kebingungan, dalam kekhawatiran, Tuhan selalu tolong saudara dan saya. Amin. Amin. Ayo kita katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Ayo sama-sama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, Kau Raja yang diagungkan dan ditinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Katakan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dengan iman kita mau katakan kepada Tuhan, datanglah
datang kepadamu dengan lebih lagi ya Bapa. Kami mau siap memuji Engkau dan memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya yang kami datang dengan beban, dengan penuh penderitaan dan sakit penyakit. Kami pulang mendapatkan sukacita dan kebebasan dan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu boleh mengalir tempat ini. Kuasa-Mu boleh Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami mau bergirang di dalam Engkau. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, Yesus kami. Haleluya. Kami siap memuliakan nama-Mu. Amin. Kita tetap berdiri. Sekali lagi kita mau berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ayo. Yesus, kami mau datang kepada Engkau dengan pujian. Amin. Ayo kita mau lepaskan roh kita, memuji Dia, memuliakan Dia. Amin. Yuk sama-sama. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi, kami datang bawa pujian. Amin. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Saudara dan saya di hadapan Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise.
diam di bawah kaki Yesus. Kita harus siapkan hati kita untuk mendengarkan segala yang Tuhan mau. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan segala firman yang akan ditaburkan pada siang hari ini. Haleluya. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama menaikkan syukur kami lewat pujian. Biarlah apa yang sudah kami buat kiranya berkenan kepadamu. Kalau kami akan mendengar firman-Mu, buka hati dan pikiran kami. Supaya kebenaran-kebenaran Allah boleh disingkapkan. Dan kami boleh punya iman dan tumbuh dengan kuat. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan firman ini dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Roh Kudus ambil alih seluruh kegiatan ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau kita diberi kesempatan. Saya juga bersyukur masih bisa berdiri hari ini. 2 hari yang lalu saya nggak bisa sama sekali bangun berdiri karena muter semua. Ya, vertigo itu adalah merupakan penyakit yang memang ada. Dan saya nggak tahu kalau kita bisa ada pada hari ini adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah peduli satu sama lain. Jadi dalam 1 bulan ini kita mau belajar tentang bagaimana kita peduli. Peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan, peduli kepada negara, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata peduli itu merupakan satu bagian yang penting di dalam kita memberikan sesuatu. Karena kalau kita peduli maka kita tidak tinggal diam. Kalau kita peduli akan gereja Tuhan, maka kita tidak akan pernah diam akan gereja ini. Kalau kita betul-betul peduli dengan keluarga, kita juga tidak mungkin diam kalau ada keluarga kita sakit. Kalau kita peduli kepada gereja, kita tidak akan diam kalau gereja kita mengalami banyak kerusakan. Kalau kita peduli kepada lingkungan, maka kita akan pasti berusaha untuk memperbaiki keadaan lingkungan supaya lebih baik lagi. Itu peduli.
Nah, kalau kita melihat timbulnya peduli tidak lain karena memang Tuhan sudah memberikan kepada manusia kodrat ilahi. Kodratnya Allah adalah peduli. Dan Allah itu peduli dengan segala yang diciptakannya. Allah itu peduli dengan kondisi keadaan di mana apa yang pernah dibuatnya. Karena Allah peduli dengan manusia, ciptaan yang terbaik. Maka sebab itu ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa, Allah peduli. Kalau malaikat jatuh ke dalam dosa, Allah nggak peduli. Kalau binatang jatuh ke dalam dosa, maksud saya sesuatu yang salah, Allah nggak peduli. Tapi kalau manusia, karena manusia adalah gambaran Allah. Manusia adalah merupakan gambaran yang Allah buat. Manusia adalah merupakan bentuk yang sangat spesial yang Allah ciptakan. Yang lain dijadikannya hanya dengan firman. Yang lain hanya dijadikannya dengan ucapan kata. Tetapi manusia tidak. Dengan tangannya, dengan firmannya, dengan kehendaknya. Itu sebabnya mengapa manusia berbeda dengan segala ciptaan yang lain. Allah sudah membuat prototipe dari bentuk satu ke bentuk lain yang semakin hari semakin sempurna. Kalau Anda melihat Allah menciptakan binatang di laut pertama kali. Itu yang hidup yang di laut. Itu belum sempurna kondisi keadaannya. Terus Allah mulai menciptakan yang ini dan yang itu untuk melengkapi supaya binatang-binatang itu lebih baik lagi. Dia tahu dia butuh matahari kalau yang sesuatu yang hidup. Dia butuh yang namanya kalau malam ada terang, kalau siang ada matahari dan seterusnya. Dia ciptakan satu-satu dan itu kalau kita lihat kronologisnya merupakan satu urutan yang luar biasa. Sehingga yang terakhir yang dibuat adalah manusia. Binatang-binatang dibuat dulu sebelum manusia diciptakan. Binatang di darat sudah ada. Binatang di laut pertama kali sudah ada. Dan kemudian terus kita lihat semua itu diciptakan untuk menopang hidup manusia. Sehingga ketika manusia terakhir dibuat dengan tangan Allah itu sendiri. Dia adalah perfect, sempurna. Dan betul-betul jadi. Dan itu sebabnya ketika manusia berdosa, Allah peduli. Dia harus kirimkan Yesus untuk datang ke dunia ini. Firman-Nya itu untuk datang ke dunia ini. Dan dia harus mau menjadi sama seperti ciptaannya. Kadang-kadang saya berpikir, Allah Sang Pencipta mau jadi bagian yang dicipta. Saya ini misalkan menciptakan yang namanya mikrofon ini. Terus mikrofon ini adalah bagian dari hasil produk yang saya ciptakan. Terus saya jadi mikrofon. Mikrofon tidak bergaya, tidak bergerak. Mikrofon tidak berguna kalau nggak ada power, kalau nggak ada connecting dengan sistem yang ada di belakang. Nggak punya kemampuan apa-apa. Mikrofon hanya adalah mikrofon. Tidak berguna. Tapi mikrofon akan berguna pada saat orang itu di-connect ke tempat yang ada powernya, ada sumbernya. Sehingga dia bisa memancarkan berita kepada orang lain. Allah Sang Pencipta, dia membuat manusia dan dia mau menjadi manusia. Saya kadang-kadang berpikir kalau kita tahu manusia adalah fotonya Allah. Anda lihat foto, wih, gue nih waktu di mana? Di sana di Pelabuhan Ratu. Gue nih di mana? Waktu di sana di Surabaya. Kita bisa lihat, kita ingat. Itu foto. Gambarmu. Itu menunjukkan bahwa Allah membuat dirinya kelihatan seperti kita ini adalah fotonya Allah. Tapi kalau kamu lihat foto itu adalah Allah yang namanya 2 dimensi. 1 lembar kertas doang. Kita ini foto bukan 1 lembar kertas. Tapi kita jadi unsur makhluk hidup. 3 dimensi.
Suatu ciptaan yang luar biasa yang tidak mungkin kita bisa pahami. Otak kita terlalu terbatas. Yang dicipta mau mengenal si Sang Pencipta. Nggak bisa. Itu sebabnya mengapa kita mesti memahami kalau kita dibuat sebagaimana sebuah mikrofon. Jadilah fungsinya mikrofon. Kalau kita dibuat untuk jadi meja, jadilah fungsinya sebagai meja. Kalau kita dibuat sebagai keyboard, jadilah fungsinya sebuah keyboard. Kalau kita dibuat motor, jadilah fungsinya motor. Jangan sampai kita dibikin motor, kemudian motornya nggak jalan, nggak bisa berfungsi, nggak guna itu. Kita dibuat sebagai keyboard, dipencet touch-nya nggak bunyi, buat apa? Wah itu mahal Pak, mahal boleh, tapi kalau nggak guna buat apa? Kita dibuat, diciptakan manusia ini satu persatu sesuai dengan kodratnya. Dengan fungsinya, dengan kemampuan yang kita punya. Yesus betul-betul datang menjadi Sang Pencipta itu, jadi yang dicipta. Untuk apa? Agar supaya kita melihat Dia, kita harus seperti Dia. Pak, Dia Tuhan, bagaimana mungkin kita jadi kayak Dia? Enggak. Kalau Dia Tuhan, betul-betul Tuhan, dan Dia berkata kepada kita, hai manusia, lihatlah aku, ikutlah aku. Kalau Dia Tuhan, kita nggak mungkin jadi kayak Dia. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Tetapi ketika Dia menjadi manusia, Dia tidak menggunakan ilahinya untuk membuktikan Dia Tuhan. Dia memang Tuhan, Dia memang Allah, Dia memang firman. Tapi ketika Dia menjadi manusia, Dia mau menjadi contoh buat kita supaya seperti Dia. Ada nggak Pak jadi orang yang kayak Dia? Banyak. Tahukah kita, kenalkah kita orang yang bernama Petrus? Tahu Pak, orang apa dia? Dia orang sederhana, hidup di nelayan, tukang cari ikan. Kalau kita pergi ke tempat nelayan, tukang cari ikan, kita tahu hidupnya sederhana. Orang yang tidak punya pendidikan tinggi, boro-boro S3, S1 aja nggak kelar barangkali. Itulah Petrus. Petrus orangnya yang meledak, gampang sekali marah. Buktinya apa? Karena orang yang kurang pendidikannya, ada saya tanda petik, gampang sekali marah. Gampang sekali diajak orang, gampang sekali dibujuk orang, gampang sekali ditipu orang. Betul. Petrus begitu semangatnya mengikut Yesus, ketika Yesus mau ditangkap, dia ambil pedangnya. Langsung dia marah. Itu sebabnya mengapa kita tahu Petrus orang yang begitu sederhana, orang yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas dia, perubahan terjadi. Petrus tidak sama lagi dengan Petrus yang dulu. Petrus diangkat Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa, yang kedudukannya setara dengan Paulus. Paulus siapa? Paulus orang hebat. Kita mesti angkat topi. Kalau ada sarjana barangkali sekarang S3. Dia sarjana yang luar biasa. Pengetahuannya hebat sekali. Pengetahuannya dia tahu banget. Apalagi soal Alkitab. Karena dia tahu ahli Torah. Semua pengetahuan Torah dia mengerti. Itulah Paulus. Dan sekarang kita lihat Paulus ini yang tahu banyak, mengerti banyak hal. Tuhan ubahkan pula Paulus. Orang yang punya pola pikir yang luar biasa. Nggak gampang percaya. Kita tahu manusia itu percaya, kata iman atau percaya. Orang bisa percaya karena melihat. Orang biasa bisa percaya karena ngelihat.
Dia lihat orang bikin begini-begini. Orang lihat tadinya tepung jadi kue. Percaya nggak kamu? Ini tepung nih jadi kue. Enggak. Mana buktinya? Dikasih lihat. Oh iya ya. Akhirnya tepung jadi kue. Iya ini betul. Ini dari tepung tahu. Dia percaya. Karena dia ngeliat cara bikinnya. Terus orang yang pintar, orang yang punya logika. Percayakah kamu ini kue dari tepung? Dia bilang, iya. Perlu dikasih lihat? Nggak perlu. Gua tahu memang pasti bisa itu. Kenapa? Menurut logikanya itu memang bisa. Dia tahu pengetahuan itu bagaimana membuat dari tepung jadi roti. Jadi kue. Jadi macam-macam. Dari sini kita bisa memahami bahwa sungguh penting buat kita. Kalau Allah menciptakan manusia, karena dia peduli dengan manusia. Saya mau membuktikan bahwa Yesus juga peduli dengan kita. Bapa peduli dengan kita. Roh Kudus peduli dengan kita. Yesus juga peduli dengan kita. Matius 14 ayat 14. Saya nggak bawakan transparansi hari ini. Karena ini biasanya saya suka bawa topik ini di banyak gereja. Udah apal saya isinya. Tapi saya nggak pernah bawa di gereja. Itu anehnya. Padahal ini topik ini banyak memberkati banyak gereja. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka. Ketika dia melihat kerumunan orang yang begitu banyak. Ketika dia melihat banyak orang yang mengikut dia. 12.000 orang. Saya bisa bayangkan kalau dia jalan di belakang dia 12.000 orang ngikutin dia. Apa yang terjadi? Macet jalanan. Kalau di jalan 12.000 orang tuh bukan sedikit. Stadion 100.000 orang, betul. Pak 100.000 orang, iya kalau kita pindah lagi ke tempat yang badminton itu 10.000 orang. Sepenuh itu semua, 10.000 orang. Semua ngikutin dia, apa terjadinya? Kalau kamu diikutin orang oleh 20-30 orang, kamu tuh merasa kayak raja. Jalan masuk, pinggir. Semua orang disuruh pinggir, kamu mau jalan dulu. Kalau baru 20-50 orang yang ngikutin kamu. Dengar perkataan, ini 12.000. Ketika Yesus melihat 12.000 orang itu. Bukan bangga buat dia, hebat gua. Dikenal sekian banyak manusia yang mau mendengarkan suaraku. Yang mau mendengarkan perkataan Yesus. 12.000 orang. Apakah nggak ada rasa kebanggaan? Tapi ayat ini bilang, Yesus ketika melihat mereka, jatuhlah belas kasihan. Pertanyaan kita muncul, kenapa? Kalau kita bisa memahami, Yesus timbul rasa belas kasihan. Yesus timbul rasa betul-betul kasihan banget orang-orang ini. Karena dia sangat mengasihi dan sangat peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa berubah, Yesus pandangannya bisa berubah. Kalau Yesus sekarang melihat kita ini, dia lihat kita. Terus dia melihat, aduh kasihan jemaat GKPY. Misalkan, saya tuh sedih. Kenapa? Karena berarti kita ini banyak hal yang salah. Kalau kita kasihan berarti ada sesuatu yang salah. Kalau ada orang di rumah sakit, orang itu mengerang. Aduh kasihan saya. Kenapa? Dia mengerang. Kalau bisa gue mau suntik gitu supaya dia gak sakit lagi. Kalau jadi dokter. Belas kasihan.
Yesus itu kasihan kalau ngelihat kita. Itu berbahaya. Tetapi kalau Yesus memandang kita, terus dia bilang, berbahagialah kamu, karena engkau yang sudah melakukan perintah Bapa. Ada kebanggaan, ada sukacita yang ketika Yesus memandang kita. Itu artinya luar biasa. Sekarang kalau Yesus memandang kamu, dia kasihan atau senang dengan kamu? Kalau saya melihat anak, melihat cucu, melihat teman, timbul belas kasihan. Artinya apa? Orang itu ada yang kurang. Tapi kalau saya melihat anak, melihat cucu, melihat siapapun, rasa bangga. Artinya apa? Karena orang itu berhasil. Dari sini kita bisa memahami, kalau Yesus memandang umat Tuhan yang mengikut dia, timbul belas kasihan. Kita mesti koreksi. Something wrong ada di dalam kita. Itu sebabnya mengapa ayat ini bilang ketika Yesus memandang orang banyak itu timbullah belas kasihannya. Lalu ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau yang sakit, mungkin banyak pula orang gotong orang sakit. Karena mereka dengar berita. Kalau di dekat dengan Yesus, dijamah Yesus, orang sakit itu sembuh. Kalau kita ada kebaktian KKR di sini, dan semua orang tahu ketika orang yang sakit datang, kemudian dia pulang dengan kesembuhan. Berita itu sampai kemana-mana. Penuh nggak di gereja? Penuh. Penuh dengan siapa? Orang sakit. Apakah mau? Enggak. Terkenal. Saya bilang buat apa? Gereja tempat nampung orang sakit pulang sembuh, bebas, selesai. Rumah sakit aja banyak. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita ketika Yesus memandang kita, timbul sukacita di dalam dia. Sabaslah engkau hambaku yang setia. Ini yang perlu kita lihat. Apa reasonnya? Yang pertama sebabnya adalah kita baca di dalam ayat 2. Matius 14 ayat 2. Ingat ya, topiknya 14. Pasal 14 jangan dikutik-kutik lagi. Karena saya mau kupas di seluruh pasal 14 ini. Ayat 2. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya kuasa itu bekerja di dalamnya. Ini omongan siapa? Raja Herodes. Dia ngomong apa? Itu orang. Kan dia dikasih Raja Herodes dilaporin sama pegawai-pegawainya. Bos, ada orang hebat loh. Di mana? Di jalan itu. Wah, orang banyak ngikutin dia. Semua orang ngikutin dia. Terus dia bilang, Herodes ini bilang, iya, itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus dikatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa dia katakan Yohanes Pembaptis? Karena Herodes berpikir Yohanes Pembaptis ini sudah mati, dipotong kepalanya. Terus kalau manusia yang udah mati bangkit lagi, punya kuasa nggak? Punya. Makanya dia bilang itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang pernah dia potong kepalanya sekarang hidup lagi. Kita bisa berpikir sekarang konsep ini. Bukankah kita juga sering mendengar kata-kata dan mengatakan, kenalkah kamu dengan Yesus? Tahukah kamu dengan Yesus? Sama seperti Raja Herodes. Tahukah bos, orang yang ada itu didengar di Yerusalem itu, jalan-jalan itu. Herodes bilang, iya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Karena Herodes berpikir, kalau orang mati bangkit lagi,
tentu punya kuasa. Pertanyaan kita, Yesus bangkit lagi enggak? Percaya enggak kita akan dia? Percaya. Belum tentu percaya kita ini sama seperti percayanya Raja Herodes. Dia lebih percaya, dia lebih yakin karena orang mati bangkit itu adalah orang yang punya kuasa. Berapa banyak kita di antara kita yang kita pun mendengar berita tentang Yesus. Tiap kali kita mendengar tentang Yesus, tiap minggu kita datang ibadah tentang Yesus. Yesus dan Yesus yang dikabarkan. Yesus yang luar biasa, Allah kita luar biasa, Tuhan kita hebat. Apa bedanya dengan Herodes? Tuhan kasihan, saya ulang, Tuhan Yesus kasihan kepada kita yang hanya kenal Yesus. Yang hanya kenal Yesus. Tuhan mau kita tidak cukup hanya kenal. Yesus mau kita bukan hanya kenal. Saya mau tekankan sekali lagi, dia tidak mau kita hanya kenal. Tapi lebih daripada itu. Murid. Bukankah murid-murid Yesus juga mengenal Yesus? Betul. Tapi tahukah kita siapa murid-muridnya ini kepada Yesus? Ketika Yesus mati, kabur semua. Ketika Yesus ditangkap, lari semua. Itukah seorang murid? Seorang murid juga terbatas dengan apa yang dia tahu. Itu sebabnya kita tahu Yesus kasihan kepada kita. Kalau kita hanya mengenal dia, terbatas dari kata-kata orang. Terbatas dari kata-kata Pak Pendeta barangkali. Terbatas dari kata-kata kita mendengar firman tiap hari barangkali. Saya mau repeat sekali lagi. Tuhan kasihan kalau kita hanya mengenal dia, terbatas. Hanya sebagai orang yang kenal. Banyak orang kenal Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi kenal kita enggak? Enggak. Banyak orang tahu siapa itu Presiden Republik Indonesia. Tapi Presiden Republik Indonesia tidak akan kenal siapa orang yang dia kenal. Yang terpenting adalah kita bisa mengerti. Yesus kasihan kalau kita hanya terbatas mengenal. Yesus juga kasihan kepada kita kalau kita hanya terbatas sebagai seorang murid. Seorang murid itu lebih daripada kenal. Karena dia tiap hari bisa ketemu dengan dosennya, gurunya. Dia tahu siapa itu Yesus. Tahu. Bukan tahu aja, kenal. Bukan kenal aja. Dosennya tahu, muridnya tahu. Kalau jumlahnya banyak, muridnya tahu dosennya. Tapi dosennya belum tentu tahu muridnya. Saya pernah ngajar di kelas yang isinya banyak. Di hall yang gede. Pada waktu mahasiswa masuk, dikumpulin semua. Dikasih kuliah. Kuliah, ya perdana istilahnya. Tapi kelasnya hall gede. Mereka tahu siapa saya, tapi saya nggak tahu mereka siapa. Muridkah? Oh, karena banyak nggak bisa dibilang murid. Betul. Akhirnya masuk ke dalam kelas. Kelas yang hanya seberapa banyak. Ada kelas yang besar yang 80 orang. Kalau kelasnya 80 orang, apakah saya kenal? Enggak juga. Paling yang di depan doang. Yang selalu kontinu duduknya di depan. Saya pasti kenal. Tapi kalau yang duduknya pindah-pindah ke sana kemari, enggak mungkin saya kenal. Itu kalau kelasnya satu kelas 80 orang. Kalau kelasnya cuma 10 orang. Saya ngajar di kelas yang pernah 10 orang. Muridnya. Saya tahu satu persatu masing-masing.
Nah sekarang kita tanya, muridnya kenal Yesus? Kenal. Yesus kenal muridnya enggak? Kenal. Karena cuma 12 murid. Tapi betulkah muridnya menjadi orang yang militan? Enggak. Enggak cukup hanya sebagai seorang murid. Makanya Yesus bilang, engkaulah sahabatku. Tingkatnya lain, di atas lagi. Bukan murid, sahabat. Cukupkah? Enggak. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan lagi seorang sahabat, anak Allah. Kita adalah anak. Sadarkah kita bahwa kita adalah anak Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Seringkali kita nggak ngeh, kita nggak sadar, kita nggak mengerti. Yang terpenting hari ini, jangan kita merasa puas kalau kita sudah tahu siapa itu Yesus. Jangan merasa puas kalau kita sudah tahu kita menjadi murid. Berapa banyak di antara kita di tempat ini yang hadir di tempat ini? Mungkin berapa? Kira-kira ada 100 orang barangkali. Berapa banyak yang ikut murid pemuridan PA? Cuma 20%. Itu menurut statistik. Kalau ada 100, yang berhasil cuma 20%. 20 orang. Dari 20 orang yang betul-betul menonjol keluar luar biasa, 4 orang. Dari 4 orang yang hebat luar biasa, 1 orang. Itulah konsep statistik. Sekarang saya mau tanya, itu adalah konsep yang tidak mungkin dipungkiri. Itu ilmu pengetahuan. Makanya saya ngelihat, oh yang hadir di dalam setiap PA paling-paling cuma 10 orang, 12 orang, 15 orang. Ya puji Tuhan, saya cuma ngitung kali 4. Itu jemaat yang paling aktif. Anda mengerti maksud saya? Itu sebabnya mari kita pahami. Kita masuk bagian mana? Sama ketika kita menghadap Dia, kita masuk bagian mana? Marilah kita coba pola pikir kita. Aku adalah anak Allah. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini yang terpenting. Yesus kasihan kalau kita hanya mengenal Dia terbatas kata orang. Tapi biarlah Bapa mengenalmu sebagai anak yang dikasihinya. Kepadamulah aku berkata, ke Yesus berkata, sabaslah engkau hamba yang setia. Yang kedua, Yesus kasihan kepada siapa? Yang kedua, tipe manusia yang kedua, ayat 16. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus, itu bukan kata, tidak perlu mereka pergi, kamu, cobalah, enggak, kamu, lakukanlah, enggak, harus, dalam bahasa Inggris bilang, harus, memberi mereka makan. Waktu saya baca ayat ini, terus terang saya bilang, dulu waktu saya baca ayat ini, saya tuh bingung juga. Sebagai manusia itu bingung. Kenapa? Anda bayangkan kalau saya ini Petrus, atau saya ini Filipus, atau saya ini Yakobus, murid Yesus. Filipus ngomong sama Yesus, Yesus, itu yang ngikutin kita 12.000 orang banyaknya. Dari pagi loh sampai sekarang jam 5 sore. Kasihan, belum makan, lapar. Enggak ada tukang bakso. Enggak ada tukang siomay. Enggak ada, udah habis. Lah 12.000 orang yang punya duit, kalau lapar dia beli makanan dulu kan. Habis semua. Kasihan. Ya.
Mereka tuh lapar. Suruh pulang aja. Besok datang lagi. Kan begitu kan? Logis nggak? Logis. Tapi apa jawab Yesus? Lo tahu mereka lapar. Kasih makan. Logis nggak? Logis. Kalau saya jadi Yesus, lo tahu lapar, kasih makan. Saya mah nggak mikir duit dari mana. Gimana cara kasih makannya? Nah, Filipus yang denger itu bengong dia. Dia ngeliatin, ini Rabi bener apa kagak? Mau kasih makan 12.000 orang, pakai apa? Ada tukang roti, pabrik roti, suruh bikin seketika. Nggak cukup, bahannya nggak ada. Ada pabrik roti pun tidak bisa kasih makan seketika itu. Kalau kamu mau kasih makan orang, mesti di-prepare. Mesti disiapin. Mesti dipanggil jauh-jauh hari. Kalau misalkan kita mau adakan acara ini. Segini aja kalau mau kasih makan. Nggak bisa langsung. Beli makanan. Beli di mana? Di situ. Yang ada juga ntar belentang-belentong. Entar roti. Entar bakso barangkali. Entar apa. Itu milih-milih. Nggak mungkin kita bisa sama. Kalau mau sama kita pesan dari jauh-jauh hari. Nah muridnya kan nggak tahu bagaimana kasih makan 12.000 orang ini. Kalaupun ada tukang bakso yang siap dengan 12.000 mangkok. Bayarnya pakai apa? Kalau sekarang mah gampang gua transfer. Wih enak mantep ya. Zaman dulu nggak ada. Sekali lagi, itu dilema. Mau kasih makan gimana caranya? Saudara, kita baca kadang-kadang harus kita pakai logika kita dan kita mesti paham. Dalam situasi itu, Filipus paling ngelihat si Petrus terus, gimana tuh? Bos suruh kita kasih makan. Lalu bilang, lu gila lo, kasih makan pakai apa? Mereka cuma lihat-lihatan, senggol-senggolan. Mereka pikir ini bos lagi begini kali. Barangkali nggak pakai otak mungkin. Mungkin pikirannya mereka begitu. Terus ada anak kecil, untung. Saya bilang untung lagi lah. Emang Indonesia tuh selalu untung kok. Untung ada anak kecil yang dengar. Lapar kasih makan. Dia punya roti. 5 roti, 2 ikan. Dia bilang mana siapa yang lapar. Dia senggol si Petrus. Mana siapa yang lapar? Ini ada makanan. Lu tahu apa? Kata Petrus barangkali. Wah nggak diladenin, dia senggol yang lain. Filipus. Pus ini 5 roti. Siapa yang lapar? Kasih makan. Dipikir cuma 1 orang kali yang lapar. Mana mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan bisa kasih makan 12.000 manusia. Yesus dengar. Apa? Mana makanannya? Dengan berat hati, ini 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia menengadah ke langit kalau kita baca ayat itu. Memberkatinya dan dia kembalikan kepada Filipus. Pus, bagikanlah. Lah sekarang ketika Filipus terima itu, yang bengong siapa? Filipus. 5 roti, 2 ekor ikan. Gue suruh bagi 15.000 orang. Gue makan sendiri juga udah habis. Tapi Rabi berkata, bagikanlah. Oke. Terus, dia panggil. Terus sini loh. Ambil bakul lo. Ambil bakulnya. Bagi. Wah mantap aja. Dia ambil dari 5 tuh dia bagi. 2 banget atau 3. Bagi. Si Petrus tuh gila kali ya. Mungkin begitu. Dia panggil yang lain, bagi. Enak nih si Andreas, selesai ini tugas gue. 5 roti, 2 ekor ikan, bagiin mah gampang. Bagi. Tapi ketika dia kasih yang terakhir, roti yang terakhir, ikan yang terakhir di bakulnya si Filipus ini, habis sudah pekerjaanku selesai. Kan begitu kan? Tapi Anda tahu, enggak. Dia lihat lagi bakulnya. Kok gue masih ada bakulnya? Kok masih ada rotinya? Tadi kan gue udah kasih nih roti. Ikan juga gue udah kasih si itu.
Tapi kok masih ada? Oh barangkali kurang kali tadi. Oh gue lupa kali. Oke, dia panggil lagi murid yang lain. Dia kasih lagi. Selesai. Dan dia lihat lagi bakulnya. Makin banyak lagi. Inilah mujizat. Akhirnya dia berteriak kepada yang lain. Hayo bagi. Kalau kamu bagi maka kamu akan melihat mujizat. Selama bakul itu tidak diberikan isinya kepada orang lain. Mujizat tidak pernah terjadi. Saya mau kasih tahu, Yesus kasihan kepada kita. Kalau kita tidak mengerti arti melayani. Berapa banyak orang yang paham arti melayani. Semakin kamu memberi pelayanan yang terbaik, Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Kamu akan diberikan kembali apa yang sudah kamu beri. Saya pikir saya sudah habis nih siapin bahan materi. Aduh, kalau saya bicara di GKPI Jatinegara, pusing juga. Kenapa? Bahan apa yang gue mesti kasih? Khotbah apa yang mesti disiapkan? Kan selalu mesti baru. Kalau saya kasihnya mesti yang terbaru kan. Ini memang materi ini udah lama saya siapkan, tapi nggak pernah dikasih kemari karena nggak ada temanya. Nggak cocok sama temanya. Ini kebetulan. Jadi kita bisa mengerti. Berapa banyak murid-muridnya sudah memberikan. Akhirnya dia mulai mengerti. Ketika mereka mulai memberi. Maka bakulnya terisi kembali. Ketika dia mulai memberi. Dia diberikan Allah. Firman Tuhan berkata. Berikanlah. Maka kamu akan diberi. Apa yang kamu punya? Murid-muridnya gak punya apa-apa. 5 roti 2 ekor ikan juga bukan dia punya. Saya mau bilang apa yang kita punya sekarang? Pengetahuankah? Tenagakah? Kepandaiankah? Uangkah? Apa yang kita punya? Alkitab kata, berikanlah. Layani. Kita bisa melayani dengan tenaga kita. Kita bisa melayani dengan waktu kita. Kita bisa melayani dengan potensi yang kita miliki. Kita bisa melayani apa saja. Semakin kamu melayani, semakin bertambah hikmatmu di dalam pelayanan itu. Kalau engkau memberikan dengan kemampuan musikmu, saya percaya kemampuan musikmu akan increasing. Kamu mungkin gak menyadari. Tapi cobalah. Kalau kamu melayani dengan suaramu makin dipoles Tuhan, semakin baik. Kalau kamu melayani dengan tenagamu, kamu akan diberikan tenaga yang kuat. Karena Allah tidak pernah berhutang kepada kamu. Wah Pak, saya gak punya tenaga, udah tua Pak. Betul, kakek-kakek, nenek-nenek udah tua, sakit-sakitan lagi. Apa yang bisa saya layani? Apa yang bisa kita buat? Saya bilang 1, DOA. Pendek ya? Pendek, tapi powerful. Kalau engkau mendoakan orang lain, Yesus mendoakanmu. Kalau engkau berdoa, kamu gak mungkin bisa kerja, tapi anakmu bisa kerja, kau berkati dia. Allah memberkati dia sesuai dengan apa yang kamu doakan. Tapi berapa banyak kita mungkin enggak. Yang kita doakan kadang-kadang untuk diri kita sendiri. Pernahkah kita berdoa buat gereja? Puji Tuhan kalau banyak. Pernahkah kita berdoa buat penginjilan? Supaya banyak orang bertobat? Puji Tuhan kalau kita sudah melakukan itu. Pernahkah kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk tetangga, untuk orang lain? Supaya Tuhan memberikan hikmatnya, kemurahannya, anugerahnya, keselamatannya kepada mereka. Saya percaya kalau kita bisa melayani, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Memberikan apa yang ada padamu. Kadang-kadang apa yang ada pun kita bukan milik kita. Mengucap syukurlah
kalau kita bisa melayani. Ada orang yang disuruh melayani, kadang-kadang dia nggak bisa. Betul, kalau memang nggak bisa sih oke lah. Tapi berarti ada kesempatan buat dia untuk increasing kemampuan. Kalau dia mau ambil kesempatan itu, do it. Dia bisa belajar, dia bisa meningkatkan potensinya. Saya percaya Tuhan akan terus tambahkan hikmatnya kepada dia. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Makin banyak yang kau bisa melayani, makin banyak hikmat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan kasihan kalau kita nggak pernah bisa melayani. Ayo layani dia. Nggak perlu orang lain tahu. Kita tahu, Tuhan tahu. Berdoalah, spirit semangat, kerjakan apa yang dapat kamu buat. Nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, Tuhan kasihan kepada orang yang tidak hidup di dalam iman. Ayatnya kita baca di 31. 30. Ayat 30. Ayat 31 satu ayat sebelumnya. Ayat 30 ya oke. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Ketika dirasanya tiupan angin. Ini Petrus. Petrus lagi sama murid-murid yang lain. Dia mau nyebrang dari satu tempat ke tempat lain. Nyebrang Danau Galilea. Danau Galilea tuh gede banget. Jadi kalau mau nyebrang dari sini ke seberang sono pakai perahu, pakai kapal. Kapalnya cukup gede. Nah ketika mereka mau nyebrang di tengah-tengah danau itu, ada orang di tengah danau itu berdiri di atas air. Nah, sebagai manusia kaget, ada orang berdiri di atas air di tengah danau. Coba kalau kamu ngeliat itu kayak apa? Hantu. Kan begitu. Nah, Petrus juga murid-muridnya bingung. Siapa dia? Terus Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Yesus, Petrus nih. Kalau engkau Yesus, biarkan aku jalan. Ini orang gila barangkali. Petrus lihat Yesus, dia pikir, wah ini kesempatan nih. Kalau Yesus itu, dia bisa bikin mujizat yang aneh-aneh. Makanya kalau kamu itu Yesus Tuhan, biarkan aku jalan nyamperin kamu. Ayo mari, kata Yesus. Nah lo ditantangin sekarang. Ayo mari. Petrus nih, bener nih. Sekarang kalau kita, di depan kita ini, ada Tuhan. Betul-betul Tuhan. Yang masih dalam tanda petik, bener Tuhan apa enggak, ragu-ragu. Petrus kan ragu-ragu. Kita lumpuh, nggak bisa jalan di belakang. Kalau engkau Tuhan, biar aku jalan. Tuhan bilang, ayo mari. Berani nggak kita bangun dari tempat duduk kita, nyamperin dia? Nah, inilah di sini kita mengatakan pertanyaan di sini dia mulai melangkah. Petrus bilang, gue ditantangin. Oke, dia masuk, dia naik ke kakinya, dia taruh di air. Wih, kok nggak apa-apa ya? Kaki satu lagi, dia taruh lagi di air. Nggak apa-apa ya? Terus dia jalan, 2, 3. Yang bengong sekarang murid yang lain. Andreas, Filipus, bengong. Lihat Petrus jalan di atas air. Jalan, betul-betul jalan. Nah, ayat ini bilang, ketika dirasanya tiupan baru ngeh dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, gua sendirian di atas air. Tenggelam dia. Seringkali kita berjalan bersama dengan Tuhan, acap kali kita berjalan di dalam anugerahnya, di dalam pimpinannya, di dalam kuasanya. Tapi ketika kita sadar, kita kadang-kadang
berteriak minta tolong. Takut. Petrus takut melihat dia ada di tengah laut, nggak punya kemampuan. Tapi selama matanya memandang Yesus, dia tidak tenggelam. Tapi ketika dia mulai lihat ke kiri dan ke kanan, berapa banyak kita mulai tergoda dengan bisikan teman, mengatakan ini dan itu, membuat kita tidak berdaya. Membuat kita menjadi ragu, membuat kita menjadi khawatir. YouTube bilang gini, YouTube itu bilang gitu. Yang mana kamu percaya? Teman kamu bilang begini, teman itu bilang begono. Terus gimana? Apa yang mesti kita lakukan? Percayalah firman Allah, maka kamu akan selamat. Tiupan angin membuat kita tahu itu adalah cobaan, tantangan yang kita hadapi. Tapi jangan takut. Kalau kita takut, iman kita menjadi lemah. Kurang percaya, artinya kita kurang baca firman Allah. Pertanyaan saya, sudahkah firman Tuhan kita baca? Banyakan para pembicara, para pengkhotbah, kalau ditanya, udah baca Alkitab belum? Udah, mantep. Bacanya cuplak-cuplik, kayak saya dulu. Dulu saya baca terus 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Kadang-kadang 1 kitab, bisa sekali baca. Dan udah gitu gak baca seminggu. Bener. Akhirnya cuplak sana, cuplak sini, cuplak situ, cuplak sana. Nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu berurutan. Dulu, waktu di sekolah, ayo baca. Di sekolah diteriakin juga baca. Siapa yang udah habis baca? Jujur katanya. Kalau baca Alkitab aja kita nggak jujur, dengan siapa kita jujur? Makanya ada kelas di sini, saya seneng banget nih. Ayo grup baca Alkitab 3 pasal 1 hari. Wih, mantap saya bilang. Bisakah kita konsisten tiap hari 3 pasal terus menerus? Kalau itu konsisten 1 tahun selesai, ini Kejadian sampai Wahyu. Oh Pak, enggak, itu bacanya enggak dari Kejadian, enggak masalah. Asal berurutan terus, nanti udah habis sampai Wahyu, balik dari Kejadian yang belum. Ayo continue, pasti ketemu. 1 tahun kalau 3 pasal. Kalau 1 pasal 3 tahun. Kalau 1 ayat berapa tahun? Masih ingat nggak? 85 tahun. Udah mati, kita belum kelar juga. Saya cuma remind. Karena Allah hanya bisa ngomong dengan kita kalau ada Alkitab. Kalau Alkitab ini nggak ada di kepala kita, bagaimana dia ngomong? Roh Kudus nggak akan bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus ada di dalam kita, tapi dia tidak berdaya. Karena kita tidak punya otak, kita nggak terisi firman Allah. Orang baca aja belum tentu kita ingat, apalagi nggak baca. Kita baca aja nggak inget. Jujur saja. Udah baca Alkitab, itu kadang-kadang lupa. Udah baca, udah. Ayatnya ada. Di mana gue lupa. Iya betul, kalau itu masih mending. Tahu mengerti maksud saya kan ya? Artinya kita paham waktu kita baca. Ada yang kita nggak paham, nyelonong aja kita baca. Nggak tahu lah, gue nggak ngerti ini ayat. Jangan harap kita bisa ingat tuh ayat. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan pernah ingat. Tuhan tahu yang mana yang mesti kita pahami. Itu sebabnya konsisten kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Konsisten. 3 pasal. Udah sampai di kitab Mazmur. Waduh, 150 ayat pasal loh. Kapan ini kelar?
3 pasal. Apalagi kalau kita ketemu pasal yang panjang, Mazmur 119. Panjang, banyak banget ayatnya. Aduh, gak kelar-kelar. 1 pasal gak kelar-kelar. Kita bisa paham berapa banyak. Itu yang untuk membaca Alkitab membutuhkan konsisten, tekun, setia, taat. Kalau kamu bisa membuat baca ini terus menerus, saya percaya kamu punya ketekunan luar biasa. Kamu punya komitmen luar biasa. Kamu punya konsisten luar biasa. 1 tahun terus menerus baca dan continue. Apalagi kalau pada jam yang sama. Kamu tidak akan pernah berubah habit kita itu. Kalau udah selesai pun kamu tidak berhenti, akan baca lagi. Seorang ahli bilang kalau kamu bisa melakukan pekerjaan yang sama 40 kali berturut-turut, maka itu menjadi habit. Ini enggak 40, 1 tahun. Bukankah itu habit yang luar biasa? Ketekunan, ketaatan, komitmen, konsisten. Dan saya percaya engkau akan diberkati luar biasa. Karena Allah kita bukan Allah yang tidak nyata, tapi Allah yang real. Allah yang luar biasa. Iman tidak akan tumbuh tanpa membaca Alkitab. Kamu punya iman akan growing. Ayo spirit yang udah baca, spirit. Yang belum bikin join. Saya percaya nama Tuhan akan dimuliakan. Kamu menjadi berkat dan kamu memberkati banyak orang. Miliki iman. Hidup yang takut dan percaya iman. Kita punya iman akan tumbuh. Karena dengan membaca. Yesus kasihan kepada murid-muridnya yang gak punya iman. Petrus yang goyah karena kiri kanannya. Tapi ketika dia tahu, makanya pada waktu dia jatuh, dia berteriak. Tuhan tolong saya, puji Tuhan. Ayat 31 tadi bilang. Coba ditampilin ayat 31-nya, tadi belum. Ayat 31-nya bilang apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus kasihan kepada orang yang bimbang. Yesus kasihan kepada orang yang kurang percaya. Jangan kita menjadi orang yang tidak percaya. Orang yang punya iman tidak bimbang. Dan itu bisa tumbuh kalau kita baca Alkitab. Ikutlah. Jangan khawatir, jangan sungkan. Kalau engkau merasa malu, bikin komitmen, bikin konsisten, bikin keyakinan pada dirimu sendiri. Gua mau baca hari ini. Mulai sekarang. 1 hari. Berapa lama kamu mau ambil? 3 tahun? 1 tahun? 85 tahun? Boleh, tentukan. Kalau kita mau 1 tahun, 3 pasal. Kalau kita mau 3 tahun, 1 pasal. Kalau kita mau 85 tahun, 1 ayat. Kalau mau 2 ayat, 42,5 tahun. Hitung aja, gak apa-apa. Mari kita bisa komitmen, konsisten dalam hidup kita ini. Tuhan akan memberkati. Yesus kasihan kepada 3 jenis manusia. Saya mau ulang repeat sekali lagi sebelum saya tutup. Kepada yang pertama, kalau kita tahu, kepada orang yang tidak mengenal Dia dengan benar. Yang kedua, kepada orang yang tidak bisa melayani. Yang ketiga, kepada orang yang tidak punya iman atau kurang percaya. Dia kasihan. Mari kita bisa mulai dari sekarang. Jadilah orang-orang yang mengenal Dia. Jadilah orang-orang yang mau melayani Dia dengan spirit apapun. Jadilah orang-orang yang mau hidup dengan iman. Ini kalau saya rangkum, apa kemungkinan kesimpulannya? Cuman 1. Bacalah firman Allah dengan tekun dan setia. Maka kita akan terus kuat, terus kenal Dia, terus hidup di dalam jalannya.
maka Dia terus memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan yang maha besar. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Buka hati kami, tanamkan dalam diri kami komitmen kami untuk terus mencari hadirat Allah dalam hidup ini. Dengan membaca firman-Mu, merenungkannya siang dan malam. Kami tahu Tuhan memberkati setiap kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami, berkati umat-Mu yang sudah mendengarnya, yang sudah tekun dan setia. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai saya turun sampai. Mari saya mau ajak kita sama-sama ada perjamuan hari ini. Kita sama-sama merenungkan kembali 2000 tahun yang silam, di mana Yesus mati di kayu salib. Kematian Dia mengingatkan kita akan peristiwa Yesus yang datang ke dunia ini. Roti sebagai simbol tubuh Kristus. Dan anggur adalah darah Kristus. Mari sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, kita mau menghadap Tuhan, memohon pengampunannya supaya Dia memberikan kita berkat kemurahannya lewat perjamuan ini. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kuduskanlah perjamuan ini, roti dan anggur yang ada di depan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan lewat roti dan anggur ini, mengenang kembali peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Kau yang sudah mati buat dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan bila mana kami bersalah sepanjang hari-hari kami yang sudah lewat. Biarlah lewat makanan, lewat roti dan anggur ini boleh kembali mengkuduskan kami, membenarkan kami, menjadikan kami umat tebusan Allah yang terus dikuduskan dan dibenarkan. Terima kasih Bapa. Pakai setiap kami yang mengambil roti dan anggur ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Pujian saat kau masuk ke hadirat-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus. Tunaikan sembahku,
Sudah dapat semua roti dan anggur? Ada yang belum dapat? Boleh angkat tangan. Sudah semua? Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak pikiran kita kepada peristiwa 2000 tahun yang silam. Ini bukan cerita dongeng, tapi fakta yang tertulis dengan benar. Yang disaksikan oleh begitu banyak orang. Kalau Yesus mati disalib. Dia adalah umat, dia adalah orang yang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Menjadi manusia, firman menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita, itulah Yesus. Dia mati disalib tanpa dosa, tanpa kesalahan. Pilatus sudah membuktikan kalau dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Herodes juga sudah membuktikan dia tidak bersalah. Tidak ada kesalahan apapun yang didapatinya. Tapi semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dia memang harus mati di kayu salib. Sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah. Kita yang berdosa dijadikan benar oleh Kristus. Dengan darahnya lah dia menghapus dosa kita. Dia membawa darahnya sendiri ke takhta pengadilan Kristus, ke takhta Allah untuk dipercikkan sebagai dosa, sebagai pengampunan dosa. Itu sebabnya Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Angkat roti ini dan percaya, inilah tubuh Kristus. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Anda boleh siapkan buka cawannya. Yesus juga berkata, dia mengambil cawan anggur itu dan berkata, inilah tubuh, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu. Bukankah dengan iman kita percaya ini adalah darah Yesus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Yesus yang membuat kita menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus. Satu umat pilihan Tuhan. Satu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, milik Allah. Agar supaya kita memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kita. Karena itu Tuhan mau kita punya tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang takut akan Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Yesus hadir di tempat ini, dan dia ada dengan kamu. Kalau engkau merasa tubuhmu kurang sehat, jamalah. Dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan yang mengalir dalam tubuhmu. Jadilah sehat. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang kau beri. Buat tubuh yang sehat yang kau sudah berikan kepada kami. Biarlah iman kami terus tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Jika kita punya masalah dalam hidup ini, punya problema dalam setiap kondisi keadaan keluarga, datanglah kepada Yesus dan katakan, ini aku Tuhan, jamahanmu membuat aku kuat. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau kuat, kau bisa berdiri dengan tegak, mengatasi masalahmu. Dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa buat segala yang baik yang Kau sudah berikan bagi kami. Jadikan perjamuan ini menjadi kekuatan baru di dalam pengenalan kepada Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk dan kita akan memberikan persembahan. Saya minta untuk yang bertugas persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami boleh menyembah dan bahkan mengadakan perjamuan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Kau akan memberkati kami ya Bapak. Berkali-kali lipat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan akan dijalankan. Kita angkat pujian Allah mana yang seperti itu. Besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia gerakkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari sekretariat. Shalom, pengumuman hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Lukas untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah Komisi Umas. Komisi Umas akan mengadakan ibadah pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 10 pagi di ruang ibadah GKPI Jatinegara. Jemaat diundang untuk bergabung dan beribadah bersama-sama. Pengumuman yang kedua, lowongan pekerjaan untuk full timer, sound system, multimedia, dan video production. GKPI Jatinegara membuka lowongan pekerjaan dengan kualifikasi sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan terkait audio, video, dan multimedia. Terbuka bagi yang memiliki minat dan mau belajar. 2. Mampu memanage sosial media platform, Instagram, Facebook, dan YouTube. 3. Pendidikan minimal SMA atau SMK.
Keempat, usia 18-29 tahun. Kelima, tidak buta warna. Keenam, bersedia mengikuti ibadah dan kegiatan yang ada di GKPI Jatinegara. Ketujuh, tidak memiliki rekam jejak buruk yang dibuktikan dengan surat SKCK dari kepolisian. Kedelapan, bersedia tinggal di gedung gereja GKPI Jatinegara. Ini opsional. Kirimkan surat lamaran dan CV melalui email ke gkpyjatinegara@gmail.com. Pendaftaran dibuka dari kemarin tanggal 22 Mei sampai 11 Juni nanti 2023. Untuk pengumuman yang terakhir, yang ketiga, saya mewakili Komisi Remaja Pemuda juga mengundang saudara-saudari untuk bergabung di ibadah Komisi Remaja Pemuda setiap hari Sabtu jam 6 sore. Untuk ibadahnya onsite di GKPI Jatinegara. Dan untuk bulan Juni ini kami memilih tema atau akan membahas tentang decision making atau mengambil keputusan. Jadi yuk sama-sama saudara-saudari semua, kita mau sama-sama bergabung di ibadah remaja pemuda untuk sama-sama belajar bagaimana caranya mengambil keputusan. Itu saja pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan tutup kebaktian pada siang hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri lagi dan saya minta untuk Bapak Yonatano untuk menutup dalam doa dan pemberkatan. Sekali lagi kita sama-sama berdoa, kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama berbakti pada hari ini. Apa yang sudah kami buat, kami kerjakan, kami lakukan, kiranya berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah. Biar Roh Kudus yang ada di dalam kami terus memperbaharui sikap, perilaku, dan tindakan kami. Supaya kami senantiasa boleh menjadi bagian di dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang sudah ikut terlibat di dalam setiap kegiatan ini. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negeri ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat negeri ini. Supaya boleh menjadi umat yang takut Tuhan. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif semua bekerja sama untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk menjadi terang. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini di dalam tangan-Mu. Kita angkat tangan sama-sama, turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita, dan kasih kemurahan Allah turun ke atas kita semua. Lewat Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Dimanapun kau ada, mulai dari rumah tanggamu sampai ke ujung bumi. Dalam nama Yesus. Sekarang dan selamanya.
memberkati dan sampai jumpa minggu depan.